warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ananda Mahfud Prasetya. I am from class 11 DKJ2. Today, I will interview to head of the Keramatan Village Young Organization. Selamat sore Mas. Sore Mas. Sore. Saya bersama saudara siapa di sini? Muhammad Aiman Rafi. Oke, Muhammad Aiman Rafi. Betul. Nah, selaku Ketua Pemuda Kampung Keramatan. Oke. Saya ada beberapa pertanyaan nih Mas. Oh ya, boleh untuk boleh. wawancara tugas tadi saya. Oke, silahkan. Ya. Menurut Mas, tradisi apa saja yang masih dilestarikan atau masih dilaksanakan di kampung ini Mas? Untuk tradisi di Kampung Keramatan sendiri ada beberapa agenda ya Mas. Kayak agenda tahunan itu sendiri ada kegiatan 17 Agustus, Sumpah Pemuda, Maulid Nabi dan lain-lain. Kalau agenda bulanan mungkin ada bank sampah, yaitu setiap RT nanti mengumpulkan sisa-sisa botol sampah ke masing-masing ketua RT. Oke. Udah itu aja. Ya mungkin sebagian besar itu yang utamanya. Oke. Terus bagaimana sejarah atau filosofi, tradisi dan budaya lokal di lingkungan ini Mas? Untuk sejarahnya sendiri udah turun-temurun ya dari ketua sebelumnya, bahkan dari bapak-bapak ketua di sini dari dulu emang udah ada kegiatan kayak 17 Agustus, Sumpah Pemuda dan Maulid Nabi. Tapi kalau yang bank sampah itu mungkin baru tahun-tahun ini. Lalu untuk filosofinya sendiri ya kegiatan 17 Agustusan ini kita kan temanya tentang 17 Agustus berarti menjunjung tinggi jasa-jasa para pahlawan. Untuk Maulid Nabi sendiri mengenang kelahiran Nabi Muhammad, dan untuk Sumpah Pemuda mengenang perjuangan para pemuda di Indonesia ini. Oke, baik. Terus menurut Mas Raffi nih, apakah ada nilai-nilai Pancasila yang terkandung, semisal gotong royong, toleransi, keadilan, persatuan dalam tradisi tersebut? Oh pastinya ada Mas. Salah satu contohnya kayak waktu 17 Agustus ya, mesti ada bagian bantu-bantu entah dari bagian lapangan sama internal. Dan untuk toleransi sendiri seperti untuk warga-warga sekitar, kami memberi otomatis jika kami ada kegiatan mesti ada gotong royong di situ dan rame-rame toh Mas. Kami memberi toleransi seperti apa? Membersihkan daerah rumahnya atau yang lain-lain seperti itu Mas. Mas sendiri, apa saja manfaat atau fungsi yang diperoleh dari tradisi yang ada di kampung masyarakat? Oh ya, untuk manfaat dan fungsi kalau kita ambil contoh dari acara 17 Agustusan, manfaatnya sendiri seperti mempererat tali silaturahmi antara warga satu dan lain. Misal RT 8, 9 dan 10 ada terjadi kerenggangan, jika ada acara 17 Agustus otomatis kan itu bawa satu RW kan Mas, jadi 3 RT itu sendiri. Jadi otomatis mempererat hubungan ketiga RT dan semua warga di seluruh Kampung Keramatan ini Mas. Oke. Gimana pandangan Mas Raffi mengenai pentingnya tradisi budaya lokal bagi masyarakat? Untuk tradisi budaya lokal bagi masyarakat ini sendiri cukup penting ya Mas, karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, mempererat hubungan antar warga dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai luhur seperti sejarah-sejarah masa lalu seperti para pahlawan, 17 Agustus, kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan semuanya itu cukup penting untuk warga Keramatan. Oke. Menurut Mas Raffi sendiri, bagaimana tradisi ini dapat membantu menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada generasi muda? Untuk nilai-nilai dan moral-moral untuk generasi muda sendiri, seperti contohnya jika ada suatu kegiatan, otomatis satu kampung yang ambil bagian kan Mas. Jadi ada anak muda, ada bapak-bapak, otomatis bekerja sama jadi satu. Jadi nanti anak-anak mudanya akan tahu etika bekerja sama dengan orang yang lebih tua, bersosialisasi dengan orang yang lebih tua, tata krama, dan bagaimana cara menyikapi orang yang lebih tua itu sendiri seperti apa. Oke. Mbak, yang Mas rasakan dari upaya pelestarian budaya ini terhadap masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi? Baik, untuk dari sisi sosialnya sendiri otomatis warga Kampung Keramatan kita ini menjadi lebih rukun ya, karena setiap acara pasti satu keramatan ini ambil bagian. Lalu untuk dari segi ekonominya, untuk dari warga Keramatan sendiri kan ada memiliki beberapa usaha ya Mas, seperti contohnya bangunan dan warung makan. Jika ada acara kita membutuhkan konsumsi, kita bisa mengambil konsumsi dari warung
dari warga kecamatan kita itu sendiri dengan membayar uang segitu otomatis meramaikan warung tersebut. Dan jika ada konstruksi-konstruksi yang sekiranya acara tersebut membutuhkan pembuatan apapun itu seperti bangunan, otomatis kita akan mengambil bagian-bagian atau bahan-bahan dari toko bangunan dari warga kecamatan kami ini sendiri. Otomatis meramaikan lah ya Mas, ibaratnya meramaikan dan melariskan usaha-usaha warga kampung kecamatan kita ini. Bagaimana cara pemerintah ini mengedukasi generasi muda agar mereka tertarik dan mau berpartisipasi dalam melestarikan tradisi, Mas? Baik, untuk menurut pendapat saya sendiri ya Mas, ibaratnya kayak saya nyuruh jenengan buat bersih-bersih tapi jenengan nggak ada feedbacknya sendiri kan jenengan mesti nggak mau ya Mas. Yeah. Menurut saya pemerintah tetap mensosialisasikan pentingnya itu tadi dengan satu catatan, memberi dampak positif untuk pemuda itu sendiri. Seperti contohnya nanti yang mengikuti kegiatan ini akan mendapatkan suatu imbalan atau apa. Menurut saya seperti itu Mas. Baik. Oke, terima kasih untuk waktunya ya Mas Siap, Raffi ya. Mas Nanta. Oke, terima kasih. Iya Mas. That's the interview with the chairman of the Kecamatan Village, your organization. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.